Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat dan senang saya menjumpai Anda semua di sini di live. Mudah-mudahan insyaallah sahabat-sahabat di hari-hari tasyrik seperti ini Allah muliakan kehidupan kita, Allah mampukan kita untuk berkurban sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang sangat berbahagia ini kita mengambil judul yakni tentang bagaimana dahsyatnya tawakal Ibunda Siti Hajar. Mengapa sahabat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat gurun pasir yang tandus, tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa, akhirnya Allah Subhanahu wa taala munculkan air Zam-Zam, air yang tidak akan pernah kering buat selama-lamanya. Kenapa? Di tengah-tengah gurun pasir yang tandus itu muncul sesuatu yang dahsyat, muncul sesuatu yang ajaib, muncul sesuatu yang luar biasa. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah air Zam-Zam itu merupakan implementasi dari nasrullah, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Air Zam-Zam itu merupakan manifestasi penggabungan antara pertolongan Allah dan tawakalnya seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan Allah kemudian digabungkan dengan tawakalnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan menghasilkan pertolongan Allah yang dahsyat. Karena itu memang Allah janjikan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan dia, cukupkan kehidupannya. Apa yang dicukupkan oleh Allah itulah bentuk-bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari tawakal kita. Karena itu hari ini insyaallah kita belajar bagaimana tawakalnya Ibunda Siti Hajar alaihi salam. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat pada saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang like pada hari ini, yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan insyaallah saya selalu berdoa kepada Allah untuk kalian semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, berkah rumah tangga kita insyaallah diberikan mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah insyaallah. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, kita memulai perjalanan cerita Nabi Ibrahim dengan keluarganya Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam, bahwa beliau tinggal di satu daerah bernama Palestina, ya, atau kalau zaman dulu itu namanya negeri Syam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa anaknya pada satu wilayah namanya Hijaz. Ya. Jadi Hijaz itu adalah satu wilayah daerah, ya, yang kalau saat ini kita bilang Saudi Arabia. Ya. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah dari Syam. Bayangkan dari Syam itu dia berjalan kaki, ya. Apakah onta? Memang kendaraan belum ada pada saat itu. Berjalan kaki dari negeri Syam menuju negeri Hijaz, wilayah Hijaz. Tibalah di satu tempat namanya Bakkah. Ya, Bakkah namanya pada saat itu karena belum ada namanya Makkah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah.
Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun oleh Allah untuk ibadahnya manusia adalah di Bakkah. Maksudnya itu adalah Makkah. Jadi waktu itu Makkah itu namanya Bakkah. Kemudian Nabi Ibrahim ya berangkat dari Syam itu menuju wilayah Hijaz, tibalah saat itu di Bakkah. Nah, begitu tiba di Bakkah, ya sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melihat suasana Bakkah itu padang pasir yang tandus, luas, tidak ada siapa-siapa di situ, nggak ada orang-orang. Hanya mereka bertiga, Ibunda Siti Hajar, Nabi Ibrahim, kemudian anaknya Ismail yang masih bayi, ya, yang masih orok. Membayangkan nggak, ya, ibu-ibu sekalian yang sedang menyaksikan ini, bayangkan nggak kira-kira, ya, kita ini diperintah Allah menuju pada satu tempat, tiba-tiba tempat itu nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, cuma kita doang. Bahkan saat itu tidak ada air. Masya Allah. Kira-kira kebayang nggak kita? Apa yang kita bayangkan? Ya, kalau kita tiba di satu tempat, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat penginapan, tidak ada air. Kira-kira mau nggak kita tinggal di situ? Gak bakal mau kita. Pasti kita protes, ya, pasti kita mengeluh. Gak mungkin kita bisa tinggal di sini dalam keadaan seperti ini. Tapi sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan keluarga Nabi Ibrahim dari Syam menuju Hijaz, menuju Bakkah, itu ada atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu perintah Allah, maka Nabi Ibrahim dan keluarga yakin bahwa meskipun itu tempat tidak ada kehidupan, tidak ada apa-apa, dan tidak ada siapa-siapa di situ, karena itu perintah Allah, maka bagaimanapun terhimpitnya di situ, susahnya kehidupan di situ, Allah akan selalu berikan jalan keluar kepadanya. Itu yang diyakini oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kalau itu perintah Allah, pasti ada jalan keluar. Kalau itu perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kehidupan hambanya. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, berselang beberapa saat kemudian, ya, mereka sesuai dengan perbekalan mereka, ya, perbekalan mereka mungkin sudah minim, ya, beberapa saat tinggal di situ, Nabi Ibrahim pamit pada istrinya. Ya, pamit untuk apa? Dia kembali ke negeri Syam. Ya. Dan itu satu urusan. Nah, di saat pagi hari dia pamit, Nabi Ibrahim alaihissalam pamit sama istrinya Ibunda Siti Hajar. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai istriku, hari ini saya ingin kembali ke Syam." Maka apa kata Siti Hajar? Dan itu mungkin kata ibu-ibu yang lainnya, kata wanita-wanita yang lain, kata istri-istri yang lain. "Ibrahim, suamiku, bagaimana mungkin engkau bisa meninggalkan kami di sini? Di sini tidak ada kehidupan, Ibrahim. Bahkan di sini tidak ada air, sekitar sini tidak ada air. Tidak ada makanan, tidak ada pohon, tidak ada siapa-siapa. Kita cuma tinggal bertiga di sini. Dan apabila engkau pergi, kami akan berdua dengan anakmu." Ya, kalau kata ibu-ibu sekarang, teganya ya. Tega amat sih kamu, hai suamiku, engkau akan meninggalkan kami di sini. Nah, di lembah yang tidak ada air, di lembah tidak ada kehidupan itu, bertanyalah, ya, Ibunda Siti Hajar kepada suaminya Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, dengan alasan apa engkau meninggalkan kami di sini? Apakah ini perintah Allah, wahai suamiku?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Wahai istriku,
ini adalah perintah Allah. Maka apa kata Siti Hajar? Mendengarkan kalimat itu, Siti Hajar, Ibunda Siti Hajar menjadi lapang jiwanya karena menyebutkan Allah. Kalau begitu wahai suamiku, kalau itu memang perintah Allah, tinggalkan kami di sini. Niscaya kami tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Masya Allah. Dengar kalimatnya. Wahai suamiku, meskipun di sini tidak ada kehidupan, tidak ada siapa-siapa, dan tidak ada apa-apa. Kalau ini memang perintah Allah, maka tinggalkan kami di sini. Allah tidak akan pernah sia-siakan kami. Satu, pelajaran yang pertama yang kita ambil dari perjalanan Nabi Ibrahim bukan hanya kurban, tapi adalah tawakalnya Ibrahim dan Ibunda Siti Hajar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kehidupannya. Dan kalimat inilah yang diyakini oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tawakal kepada Allah, tawakal dengan sesungguh-sungguhnya tawakal. Maka Allah tidak akan pernah melihat suasana yang ada di sekitar itu susah atau mudah, terhimpit atau luas. Tapi kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, maka semuanya akan menjadi mudah. Kenapa sahabat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rumus kehidupan itu yang Allah berikan kepada kita adalah inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Antara kesempitan satu paket dengan kelapangan. Antara kesulitan satu paket dengan kemudahan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempitan kepada kita, Allah menyertai di dalamnya kesulitan itu dengan kemudahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempitan kepada kita, maka Allah menyertai dalam kesempitan itu ada keluasan. Begitulah rumus kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang penting kuncinya adalah tawakal kita kepada Allah. Tawakal kita. Kita selalu merasa menyerahkan diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya kepada kita, sahabat yang menyaksikan ini, waktu kita di perut ibu kita, pernah nggak kita minta sama Allah untuk diberi mata? Pernah nggak? Ya Allah, berikan saya mata. Nggak pernah kita minta mata. Tapi Allah tiba-tiba kasih mata kepada kita. Kenapa Allah kasih mata pada kita? Karena Allah tahu bahwa mata itu akan kita butuhkan dalam kehidupan di dunia ini. Kita diberi mata tapi kita nggak pernah minta mata. Waktu dalam perut ibu kita pernah minta nggak diberi tangan ini? Kita nggak pernah minta tangan. Ya Allah, berikan saya tangan agar di dunia saya bisa menggunakan tangan saya ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan. Atau pernah nggak kita minta kepada Allah agar dibeli 5 jari ini? 10 dengan di sampingnya. Pernah nggak kita minta kepada Allah? Ya Allah, berikan saya jari ya Allah agar saya bisa nulis, saya bisa menunjuk, saya bisa bertasbih. Kita nggak pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala semua itu. Tapi karena Allah tahu bahwa segala sesuatu itu kita butuhkan, maka Allah berikan semua itu. Itu inti dari sifat tawakal itu. Allah lebih tahu kebutuhan kita, sahabat, daripada kita sendiri. Allah lebih tahu kebutuhan anak kita daripada kita sendiri. Karena itu sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Siti Hajar. Allah lebih tahu kok kebutuhan kita. Yang jelas kita tawakalkan semua kepada Allah. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Begitulah kiranya sahabat yang hari ini
Mungkin kita diberi kesempitan hidup oleh Allah hari ini, rumah tangga kita sempit, kita mungkin masalah kesehatan, masalah anak-anak, masalah rezeki, masalah pekerjaan. Terima. Ridho, terima sahabat. Ridho, terima. Karena apa? Persoalan itu Allah paketkan dengan penyelesaiannya. Yang penting kita terima dulu. Jangan meronta, jangan protes. Dan Ibunda Siti Hajar nggak protes. Ketika tiba di satu lembah, dia nggak protes. Dia tidak mencaci maki siapa-siapa. Dia tidak suuzan kepada Allah. Dia bahkan tidak menuntut kepada Allah. Dia hanya ridho, dia terima. Tapi begitu Ibunda Siti Hajar kekurangan ASI, tidak ada air, ingin menyusui Nabi Ismail alaihissalam, apa yang kemudian terjadi? Ibunda Siti Hajar kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i. Safa dan Marwah tidak ada air. Beliau hanya sa'i saja. Beliau hanya usaha saja. Beliau hanya berikhtiar saja. Sambil dalam hati ini penuh dengan tawakal pada Allah. Itu artinya sahabat, kita tidak hanya berdiam diri, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tapi harus disertai dengan ikhtiar juga. Ikhtiar, dan bukan satu kali ikhtiarnya, 7 kali. Artinya menggambarkan berkali-kali. Kita berkali-kali berikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan dulu ke Allah. Baru kita berikhtiar, serahkan lagi kepada Allah hasilnya. Jadi susunannya seperti itu. Ketika kita punya persoalan, diam dulu, serahkan sama Allah. Ya Allah, segalanya kuserahkan kepadamu. Baru kita berikhtiar, ya. Ikhtiar, kita kemana, dengan jalan apa kita bisa lakukan. Kita minta orang lain, lewat orang lain. Yang penting kita sudah Allahnya kita udah gantungkan. Ya, baru kita berikhtiar. Setelah kita berikhtiar, maka hasilnya pun diserahkan lagi ke Allah. Itulah makanya Ustaz Yusuf Mansur bilang, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi Allahnya kita gantungkan di awal, kemudian tengahnya kita ikhtiar, kemudian Allahnya kita juga gantungkan di akhir. Allah di awal dan Allah di akhir. Allah dulu, Allah lagi, Allah seterusnya. Begitulah dahsyatnya tawakal. Nah, kalau kita sudah seperti itu, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan tawakal itu, kekuatan tawakal itu, maka Allah berjanji kepada kita dalam surah At-Talaq, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan dicukupkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa tawakal kita ini belum punya energi luar biasa? Ya. Karena tawakal kita ini selalu mendahulukan ikhtiar kita. Ya. Padahal dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tawakal kita itu na'budu dulu. Sembah dulu Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Sembah Allah dulu lewat salat, lewat doa, lewat baca Quran, lewat sedekah. Sembah dulu Allah. Raih cintanya Allah dulu. Raih pertolongannya Allah dulu. Baru nasta'in, baru minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara kita menggunakan sifat tawakal. Jadi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, na'budu dulu. Raih cintanya Allah dulu. Raih simpatinya Allah dulu. Jadi kalau kita punya keinginan, jangan langsung minta sama Allah. Itu tidak sistematis namanya, tidak berurutan. Jadi urutannya itu na'budu dulu, menyembah Allah dulu, ya. Menyembah Allah dulu, baru kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar dalam hadisnya, dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa ada 3 orang dulu pernah masuk ke dalam gua, nginap dalam gua, tiba-tiba gua itu tertutup oleh batu besar.
Jadi mulut gua tertutup batu besar, nggak bisa keluar. Nah, tiga-tiganya itu berdoa kepada Allah. Tapi berdoanya itu dengan makai bertawassul. Tawassulnya artinya mereka mengawali perbuatan soleh, perbuatan baik sebelum mereka berdoa. Yang pertama orang berdoa, ya Allah, dulu saya punya orang tua, saya berbakti kepadanya. Apabila engkau terima ya Allah doanya, apabila engkau terima ibadah saya, ketulusan saya kepada orang tua saya, maka buka batu ini ya Allah. Kemudian orang ketiga lagi berdoa, ya Allah, dulu saya ingin berzina, tapi lantaran saya takut kepadamu, saya nggak jadi melakukan semua itu. Padahal itu adalah wanita yang cantik di tengah malam gelap gulita. Saya tidak melakukan itu karena saya takut kepadamu ya Allah. Apabila engkau terima sebagai ibadah di sisimu, maka buka batu ini ya Allah. Orang ketiga lagi berdoa, ya Allah, dulu saya punya karyawan, ya, saya simpan hak-haknya. Kemudian begitu puluhan tahun dia datang, dia minta haknya itu, dan saya kasih melebihi daripada haknya yang dia harus terima. Kalau engkau terima sebagai nilai ibadah di sisimu ya Allah, maka bukalah batu ini. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul terhadap amal-amal perbuatannya yang dulu mereka lakukan. Apa yang kemudian terjadi? Dahsyat saudaraku. Dahsyat. Doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batu itu digeser oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa keluar dari situ. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini yang dimaksudkan ketika kita ingin minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, buka dulu perisai kita dengan dosa-dosa kita. Ya, lakukan amal-amal terbaik dulu. Ya, istighfar dulu pada Allah, minta ampun dulu kepada Allah, buka perisai dosa-dosa kita. Karena apabila masih ada dosa-dosa kita, maka pertolongan Allah tidak akan bisa turun kepada kita. Dengan jalan apa? Kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kejadian dulu di zaman umatnya Nabi Musa memohon hujan, lalu hujannya enggak turun-turun. Kemudian Allah berfirman kepada Musa, tahu enggak kenapa doamu belum kuterima? Kata Allah, karena umatmu itu masih ada satu orang yang belum bertaubat kepadamu. Bayangkan satu orang tidak bertaubat kepada Allah, hujan enggak jadi turun. Tiba-tiba hujan kemudian turun sebelum berdoa. Nabi Musa lagi bertanya pada Allah, ya Allah, kok tiba-tiba hujan turun tanpa kita ada doa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, wahai nabiku, wahai Musa, sesungguhnya satu orang yang tidak bertaubat itu, sekarang dia bertaubat, menangis kepadaku, minta ampun kepadaku, maka sebelum kau minta, sudah kuturunkan hujan. Subhanallah. Ternyata dosa-dosa kita itulah yang penghalang doa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah itu, doa itu, istighfar itu, amalan itu akan menjawab semua permintaan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu rasa tawakal itu seperti ini. Jadi ketika kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala akan berfungsi maksimal ketika kita sudah dengan ibadah, ya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam awal-awal surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Dengan kita salat, maka insya Allah kita semakin dekat dengan Allah. Dengan kita sabar, kita akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian terjadi? Maka insya Allah akan turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Karena itu sahabat yang dicintai oleh Allah, dalam hikmah Idul Kurban ini, di samping kita belajar bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail dengan ibunda Siti Hajar, kita juga belajar bagaimana sisi tawakalnya ibunda Siti Hajar alaihissalam yang menghasilkan air Zam-Zam sampai pada detik ini. Inilah air berkat pertolongan Allah dari tawakalnya ibunda Siti Hajar ketika ditempatkan di satu lembah dan tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Dengan munculnya air Zam-Zam, maka muncullah kehidupan, ya, di Mekah pada saat itu, di Bakkah pada saat itu. Akhirnya datanglah suku-suku dari Yaman, ya, suku dari Yaman akhirnya berkembang biak seperti itu. Akhirnya
inilah hari ini Saudi Arabia dengan Mekah dan sekitarnya kemudian menghasilkan keturunan sampai pada keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat doanya Siti Hajar, tawakalnya Siti Hajar menghasilkan Mekah yang begitu sangat luar biasa sampai pada hari ini. Karena sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita belajar dari ibunda Siti Hajar Nabi Ibrahim, mulailah hari ini tawakalkan diri kita kepada Allah. Nggak usah terlalu stres mikirin anak-anak. Bagaimana anak saya, bagaimana cucu saya. Ya, belum apa-apa udah stres duluan. Belum pensiun udah stres. Ya. Kenapa? Kita telah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin tawakallah kepada Allah. Maka Allah paling tahu apa kebutuhan kita. Nanti kalau kita punya persoalan, Allah beri satu paket penyelesaian dalam kehidupan kita. Karena itu sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semangat berkurban hari ini, insya Allah kita akan lebih semangat lagi dalam rangka mentawakalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, mudah-mudahan berkah buat kita. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berkahi kita insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman. Kami serahkan semua kepadamu ya Allah. Kehidupan kami, kejadian apapun kami sudah serahkan kepadamu ya Allah. Masa depan kami, anak-anak kami, anak cucu kami ya Allah, kami sudah serahkan padamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tuntun kami semua. Engkaulah yang lebih tahu apa kebutuhan kami, apa keinginan kami ya Allah. Kami ya Allah hanya berserah diri kepadamu ya Allah. Tuntun kami ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya ya Allah. Cukupkan kehidupan kami ya Allah. Cukupkan kebutuhan-kebutuhan kami ya Allah. Ya Rabbana, kami mohon ampun kepadamu ya Allah dari segala dosa-dosa kami ya Allah, yang menutup mata batin kami ya Allah, yang menutup rezeki kami ya Allah, yang menutup rahmat-Mu ya Allah. Kami minta ampun kepadamu ya Allah. Sucikan kami semua ya Allah. Jaga mata kami ya Allah. Jaga kami segala-galanya dari dosa-dosa ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jaga seluruh keturunan kami ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah. Jaga putra-putri kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.